Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, selalu jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi ya pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui. Tapi sebelumnya dukung terus channel ini, support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke, pada hari ini saya akan membahas komentar ada salah satu teman kita, yaitu teman di YouTube yang mengajukan pertanyaan kepada saya. Dan pada hari ini saya akan menjawabnya dengan senang hati. Pertanyaannya adalah, ragu dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, ragu. Kalau sudah ragu pasti tidak akan mengambil semua kegiatan, bingung mengambil semua kegiatan. Apakah harus mengikuti hati nuraninya? Ragu dalam menentukan kepastian atau keputusan dalam diri kita, apakah kita harus mengikuti hati nurani kita untuk menentukan kepastian? Oke sahabat semuanya, kita kenali dulu apa sebenarnya permasalahannya. Ragu itu apa permasalahannya? Pertama, ini masalahnya apa, masalah pribadi atau masalah bersifat umum? Kalau masalah pribadi yang menentukan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, pakai hati nurani. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak menyiksa orang lain, tidak membuat orang lain tersinggung. Ya itu, bagaimana caranya kita bicara sama orang lain, begitu ya, bagaimana caranya menghadapi menjalani hidup kita sendiri. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya. Kita harus mengikuti hati nurani, kita tidak bisa mengikuti cara orang lain karena kita punya cara yang berbeda-beda dan punya rezeki, karakter yang berbeda-beda saat lahir pun tidak sama, pasti karakter pun tidak sama ya, sudah ditentukan. Kita tidak bisa menjadi orang lain dan orang lain tidak bisa menjadi diri kita, itu intinya. Untuk masalah umum, kalau masalah umum ya, kita mungkin ada kerjasama atau kita sebagai ketua atau sebagai pemimpin dalam masyarakat, yaitu pemimpin ya, bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah. Di sini saya akan bahas tadi tentang ragu dalam menentukan kepastian, ragu dalam menentukan kepastian untuk menyelesaikan masalah. Apakah harus mengikuti hati nurani? Yaitu, kalau untuk masalah yang ini, karena menyangkut orang banyak, kita pertimbangkan dulu ya. Kita cari mana yang paling benar, mana yang paling cocok untuk menerima semua orang ya, untuk menerima pendapat kita untuk semua orang dan menjadi ringan ya, tidak ada tekanan batin, tekanan di luar. Itu begitu sahabat semuanya. Itu kalau masalah secara umum ya, karena kita hidup bermasyarakat, saling membutuhkan, tidak mungkin kita mengikuti hati nuraninya kita. Sedangkan kita masalahnya umum di masyarakat, kita harus mengambil keputusan yang terbaik dengan analisa yang benar, bisa diterima semua orang. Jangan pakai kemauan kita sendiri ya. Akan bagaimana pendapat orang lain? Nah, orang lain akan tidak terima. Saat tidak diterima pendapat kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bijak ya, itu sebenarnya.
harus bisa menerima kekurangan kita. Ya, itu baru bijak namanya. Ya, kalau maunya sendiri aja nggak bisa, egois namanya itu. Begitu cara penyelesaiannya. Itu ragu itu juga disebabkan juga karena manusia itu sendiri mungkin dia punya penyakit, mungkin punya keterbelakangan. Kita harus sadar juga, jangan kita melihat dari luarnya aja. Kita harus bisa tahu kondisinya dia bagaimana, cara berpikirnya bagaimana. Yaitu kita harus mendukung dia, bagaimana caranya dia bangkit, jangan menjelekkan. Yaitu ya, ragu juga disebabkan karena ada orang yang tidak suka sama kita dihasut, disalahkan semuanya, padahal yang kita ambil sudah benar. Dia itu menghancurkan kita, dia pembenci kita, dia membenci kita. Di saat itulah percaya diri kita hilang, kita menjadi ragu untuk memutuskan sebuah masalah. Misalnya masalah pribadi ya, ini masalah pribadi dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk membangun kedepannya yang lebih bagus. Apa yang kita kerjakan semuanya salah, yaitu harus mengikuti caranya dia. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Kita harus menyadari karakter diciptakan sama Tuhan justru yang berbeda-beda, agar kita sadar, agar kita bisa menerima semuanya. Tapi jangan memaksa. Itu semua punya batas kesabaran, semua punya batas emosi. Itu semua punya batas bagaimana caranya untuk maju. Ya, batas artinya kemampuan berpikir. Semuanya batas-batasnya tidak sama semua orang. Ya, harus bisa menerimanya. Yaitu saat kita maju saja kita berpikir harus bisa menerima. Saat kita susah kita harus terima juga. Ya, di saat apa kita disadarkan? Di saat kita susah, di saat ekonomi kita sudah meningkat, di saat turun ekonomi kita berpikir keras, kenapa begini. Tujuannya itu untuk menyadarkan diri kita, karena kita lupa di saat kita sudah sukses, sudah pemasukan sudah besar, sudah jadi orang pintar, sudah jadi orang cerdas, kita lupa di saat kita bodoh. Ya, kita tidak menghargai, bahkan kita menjelekkan orang-orang yang bodoh, padahal awalnya kita juga sama bodoh. Mungkin dengan kata-kata pedis ya membuat orang itu menjadi hilang percaya diri, emosi naik, dendam. Itu sahabat semua, sebagai orang pintar cerdas harus lebih bijak untuk mengatasi sebuah masalah, lebih bijak untuk menyelesaikan masalah baik dari dalam maupun luar. Itu oke, saya ulangi lagi, untuk ragu dalam menyelesaikan masalah sampai tidak bisa mengambil keputusan, yaitu apakah harus mengambil hati nurani dari hati, karena hati itu bijak. Saya ulang lagi, tergantung permasalahan, tergantung manusia itu sendiri, tergantung pengalaman, tergantung keterbelakangan, apakah dia cacat mental. Kita harus sadar semua bagaimana situasinya, ya bagaimana situasinya orang tersebut. Jangan langsung divonis karena asal analisa, ya pengetahuan, ya belum tentu itu benar semua. Ya, oke sahabat semuanya, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman dan sahabat semuanya. Intinya ya, jangan maksudnya jangan terlalu menerima
masukan-masukannya tidak benar. Maksudnya itu kita diajak ngobrol, terima, tapi jangan masukkan di dalam hati. Kita pikirkan ulang, kita kaji ulang, apakah bisa diterima sama orang banyak atau tidak. Ya, itu masalah secara umum. Kalau tidak, jangan dilakukan. Cari yang bisa diterima sama orang banyak. Yang kedua, masalah kedua tentang pribadi, ya, ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, ya sesuatu, tapi kita ragu. Mungkin yang kita inginkan kok, melakukan sesuatu yang kita inginkan tapi kita ragu. Apakah harus kita mengikuti hati nurani? Ini masalah sendiri, pribadi ya, per orang. Ya, kita harus pakai hati nurani. Hati nurani itu tidak mungkin tidak baik, pasti bijak. Karena hati nurani adalah tidak bisa bohong, ya tidak bisa bohong. Makanya kalau kita untuk berpikir kepada orang, kesalahannya orang-orang, artinya teman kita atau bagaimana, kita pakai hati dulu baru pakai pikiran, ya. Ingat, hati dulu baru pikiran, ya. Jujur baru dipikir, dipertimbangkan, ya, apakah semua itu udah benar yang Anda lakukan. Jangan setelah apa yang Anda lakukan selama ini, ya, Anda anggap benar semua, tapi orang lain bagaimana caranya menanggapi, ya, orang lain pasti akan diam. Kalau orang lain yang menanggapi orang lain pintar, dia pasti akan diam, tersenyum dan berpikir aja gitu. Apa dia bilang ini? Apakah dia sudah sadar gitu? Begitu. Jangan orang baru ngomong di depan umum, belum tentu orang itu pintar, belum tentu. Justru orang yang pendiam bisa mengembangkan kreativitas atau kreatif ide-ide yang ada dalam dirinya sendiri lebih jauh berbeda, ya, ketimbang orang pintar. Ya, beda. Cerdas, pintar itu beda tipis, ya. Pintar mengembangkan pikiran, pintar dari sekolah, pintar menghafal banyak sebenarnya. Ya, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman dan sahabat semuanya, agar kita terus berbuat baik untuk kedepannya. Ya, ada rezeki kita berbagi ya kepada teman, walaupun sedikit, ya begitu. Kalau tidak ada, nanti suatu saat ada rezeki kita bagikan juga. Jangan kita paksakan orang untuk membagi rezeki, yaitu mungkin ada masalah lain yang diselesaikan, mungkin punya utang atau bagaimana. Kan hidup ini tidak ada paksaan. Oke, sahabat semuanya, untuk teman-teman ya yang baru gabung, yang baru datang di channel gua, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan